Hapus KKN. Hapus KKN. Teman-teman, hapus itu memang sulit. Tapi hindari boleh toh. Atau paling kurang, kurangi penyakit KKN ini. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Itu dihindari. Itu tidak bisa secara massal. Harus dari pribadi. Pribadi. Ya, itu pribadi mulai dari kecil sampai besar, sampai tua di bangsa ini, di seluruh dunia. Manusia siapapun saja harus hindari KKN. Karena KKN itu akarnya di 4 unsur dalam diri manusia ini. 4 unsur dalam diri manusia itu yang pertama nafsu. Nafsu itu dikendalikan. Nafsu yaitu kebutuhan, keinginan dari diri sendiri dengan makan cukup, pakai cukup, itu nafsu. Nafsu dalam arti yang benar. Tetapi nafsu kalau berlebihan, makan berlebihan, mau enak-enak di luar dari penghasilan, itu namanya nafsu yang tidak dikendalikan. Apalagi kalau nafsu mau ingin orang lain punya uang, sampai yang pejabat pemerintah siapapun saja itu mengambil tanpa hak uang dari masyarakat, itu berarti nafsu tidak dikendali. Lalu unsur yang kedua yaitu nalar. Nalar itu kan daya pikir yang Tuhan berikan kepada kita setiap manusia toh. Pakai nalar. Nalar itu pertimbangkan baik-baik. Ada pengetahuan, ada pengalaman. Jadi jangan putar balik. Itu nalar harus dikendalikan. Itu namanya mengendalikan nafsu, nalar. Unsur pertama nafsu, unsur kedua nalar. Dan unsur yang ketiga itu kendalikan naluri. Naluri itu Tuhan berikan kepada kita untuk menghargai sesama, hidup bersama. Naluri. Naluri dari manusia itu kan hidup bersama. Jadi hidup bersama secara baik-baik toh. Kalau ada orang yang mempunyai wewenang untuk bekerja mengelola uang orang lain, ya dari segi naluri itu kelola uang itu secara baik-baik, pakai nafsu teratur, pakai nalar yang benar, dan secara naluri. Jangan itu yang namanya nepotisme. Nepotisme itu namanya bersekongkol dengan keluarga dekat atau dengan kawan dekat untuk menyalahgunakan wewenang, memakai salah uang umum. Itu naluri. Naluri yang benar itu adalah apa-apapun saja kendalikan secara wajar. Orang punya saya punya. Dan unsur yang keempat yaitu nurani. Nurani. Tuhan berikan kepada kita untuk benar-benar ikuti. Yang pertama, beraturan perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan itu adalah mengasihi sesama, mengasihi diri dan mengasihi Tuhan dengan perbuatan yang baik, pikiran yang baik, dengan perkataan yang baik, nurani. Jadi teman-temanku, kalau mau kendalikan KKN, malahan mau hapus, hindari, itu mulai dari diri, yaitu kendalikan empati, yaitu kendalikan nafsu, nalar, naluri, dan nurani. Ini yang terus terang saya kemukakan pendapat kecil yang kalau ada orang yang bilang mau teori silakan. Ini yang saya bilang kuadran PD kan, yaitu 4 unsur dalam diri manusia yang ditempatkan dalam gambar 1/4 yaitu bidang kiri atas nafsu, bidang kanan atas nalar, bidang kiri bawah itu naluri, bidang kiri kanan itu nurani. 4 ini harus seimbang. Dengan itu teman-teman tidak usah cari jauh-jauh, tidak usah ceramah sana sini, ya tidak usah beri pengarahan rupa-rupa untuk hindari KKN. Dari diri, mulai dari diri kecil-kecil, entah itu mulai dari rumah tangga. Dan saya sekarang ini sementara pikirkan itu mesti mulai dari ya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita punya anak-anak muda ini diberitahu untuk kendali 4 unsur dalam diri supaya hindari KKN. Dan bangsa ini pasti luput kalau kita sebarkan
ide begini ini kepada sesama, yaitu kendali nafsu, dan pakai nalar secara wajar, jujur, dan pakai naluri secara baik, bergaul, dan memperhatikan sesama sesuai dengan hak dan kewajiban kita, dan harus benar-benar berdiri di atas nurani yang jernih, yaitu perintah Tuhan. Tuhan bilang, kamu itu harus jujur. Kalau dalam kekristenan itu ada 10 perintah Allah yang disebut ya perintah pertama sampai 10 itu di situ. Seluruh dasar moral itu sudah ada di situ. Itu berdasarkan iman bahwa kita percaya kepada Tuhan, mewujudkan perintah Tuhan. Itu di nurani. Nurani ini itu kita disadarkan supaya secara naluri bergaul dengan sesama, memuja Tuhan, bersembah sujud kepada Tuhan, dan dari segi nalar pakai pikiran yang jernih untuk betul-betul pikir yang benar, dan juga pakai nafsu yang dikendalikan dengan sungguh-sungguh. Teman-temanku, ini saja. Ini bukan renungan, ini suatu kenyataan. Ini filsafat sederhana, filsafat kuadran Bele yang saya maksudkan. Itulah ini. 4 unsur dalam diri kita manusia itu diberikan oleh Tuhan dan dipakai secara benar, secara baik, dan secara bagus, dan secara berguna. Tuhan, terpujilah di Kau. Kami memuji di Kau dalam seluruh tindakan hidup kami. Amin.